يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidzakumullahu ta'ala jami'an, alhamdulillah. Pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam yang ke-10 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir melaksanakan kegiatan rutin kita, rangkaian ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk mengkaji hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara-mutiara hadis fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, yang muat hadis-hadis yang disepakati secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Kitab hadis ini buah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam bagian-bagian akhir dari kitab haji yang menjelaskan tentang beberapa bab keutamaan Madinah, ya, beberapa bab tentang keutamaan kota Madinah. Pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang anjuran untuk berdomisili atau tinggal di kota Madinah. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membaca dan menyelesaikan satu bab tentang doa Nabi SAW keberkahan untuk kota Madinah. Kita sudah membahas satu hadis yang cukup panjang dan satu hadis yang sudah dibaca namun mungkin belum sempat dijelaskan. Ya, kita akan jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke bab yang baru. Namun seperti biasa kita mau merojah secara singkat, secara cepat apa yang telah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Habis. Hadis, siapa yang riwayatkan hadis yang terakhir kita bahas? Ya, ditutup semua bukunya ya. Agliku qulubakum. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadisnya? Tidak ingat. Apa yang antum ingat tentang pelajaran yang lalu? Khairuddin. Hadis siapa? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadisnya? Iya. Hadis yang terakhir kita bahas.
Dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisahnya apa, tentang apa beliau ceritakan? Beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah. Lalu apa sifat khutbah beliau? Apa yang disebutkan dalam khutbah beliau? Ya, tentang larangan berbuat bid'ah larangan berbuat bid'ah di kota Madinah. Beliau khutbah pakai ada tongkat atau ada apa atau apa? Ada pedang, terus Arif. Pada saat beliau khutbah, apa yang disebutkan di situ? Ada apa? Larangan berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah. Kenapa? Larangan berbuat bid'ah. Iya, tapi waktu itu penjelasan itu dari mana sumbernya? Ada kandungan hadis itu dari mana sumbernya? Bintang. Dari pedang, Ustaz. Apa? Pedang. Pedang. Apa yang ada pada pedang itu? Di pedang itu ada tertulis sesuatu? Iya, Ustaz. Di pedang itu? Iya. Di bagian mana ya? Rifki. Surat yang digantung di pedang. Surat yang tergantung di pedang. Apa isinya? Wasiat. Tentang khalifah? Beliau khalifah pengganti Rasulullah? Bukan, Ustaz. Bukan. Tentang larangan bid'ah. Apa isinya? Tentang larangan bid'ah. Ya. Larangan bid'ah. Tentang? Larangan bid'ah. Ada beberapa yang disebutkan di situ. Gigi-gigi unta juga. Gigi-gigi unta. Apa? Gigi unta. Zulkifli. Siapa yang tahu? Fadal. Cepat ya. Terakhir nih. Kita mau lanjut. Di kertas itu ada tentang isinya itu tentang pengharaman kota Madinah, kemudian larangan bid'ah, ada juga tentang jizyah. Baik, ada siapa sebutkan hadis ancaman bagi orang yang melakukan sesuatu di kota Madinah. Itu saja. Terakhir, fadhal. Siapa yang hafal hadisnya? Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Asim qala qultu li Anasin aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Hadis Ali. Tentang ancaman bagi orang yang melakukan sesuatu di Madinah. Apa itu sesuatunya dan apa ancamannya? Laknat Allah dan malaikat. Apa? Laknat Allah. Baca hadisnya. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Iya, bagi apa? Bagi itu laknat, tapi bagi apa? Melakukan apa di kota Madinah? Melakukan
bid'ah. Bid'ah. Iya, mengadakan. Apa teksnya? Matan hadisnya gimana? Siapa yang hafal? Ada? Tafadhal. المدينة حرام من عير إلى كذا من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Apa maksud dari hadasan? Hadasan yakni amrun, tiga maknanya Ustaz. Perbuatan bid'ah, kezaliman, dan kesyirikan. Kemaksiatan secara umum. Apa maksud sarfan wala adla? Sarfan Bisa fidyah atau nafilah ataupun tobat dan yang mana ini? Sarf, adl. Sarf bisa dibilang nafilah, adla bisa dibilang fidyah. Pasangan-pasangannya. Lalu nafilah wajib, nafilah sarfan, fidyah, apa lagi? Tobat. Nah, tobat. Baik. Iya. Kita lanjut ya. Bab yang baru, tapi ini belum dijelaskan. Hadis yang terakhir ya. Baik, antum baca ulang dan baca juga bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lil muallif wal ustad wal hadirin ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab fadlil Madinah wa du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. الباب الذي بعده باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لؤوائها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya. Jemaah sekalian, ada satu hadis yang singkat yang tersisa dari bab yang sebelumnya. Ini sudah sempat dibaca tapi belum sempat dijelaskan karena waktu yang sudah lewat yang lalu. Kita bacakan dulu atau kita jelaskan. Hadis yang ke-869, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, beliau mengatakan, "Lau ra'aitu az-ziba", seandainya aku melihat az-ziba. Ya, az-ziba itu semacam rusa ya atau kijang. Bil Madinah, di kota Madinah, tarta'u, yang sementara merumput, ma za'artuha, saya tidak akan mengejarnya. Za'artuha, saya tidak mempertakutinya ya. Jadi za'ar itu artinya mempertakuti sebenarnya. Tapi maksudnya sini saya tidak akan mengejarnya, saya tidak akan memburunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina labataiha, di antara dua labataiha. Labataiha, labah itu adalah hurrah atau harrah, ya, daerah
yang ada batu-batuan hitam ya, di daerah yang berbatu-batuan, batu-batu hitam. Itu disebut Harra atau Labah. Antara dua daerahnya, artinya antara dua batasannya, seperti yang disebutkan lalu, antara air dan saur, itu haram. Itu adalah tanah haram. Hadis ini jamaah sekalian menegaskan apa yang telah disebutkan yang lalu tentang keharaman kota Madinah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau menyebutkan bagaimana penyikapan beliau. Dan ini sekaligus menunjukkan bagaimana kuatnya para sahabat memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam persoalan batasan-batasan tanah haram dan kehormatan tanah haram. Dan beliau sebutkan sebagai contoh. Sebagai contohnya adalah ketika melihat hewan yang biasanya menjadi sasaran empuk untuk buruan, dikejar untuk kita ya nikmati, untuk dikejar ya, nanti disembelih untuk kita makan. Tapi ketika ada di tanah haram di kota Madinah, maka itu tidak boleh untuk dikejar, tidak boleh diburu, dan tidak boleh untuk dinikmati. Di sini beliau bilang, seandainya saya melihat ziba di kota Madinah yang sedang asyik merumput, dan ini tentu saja menunjukkan mudah ditangkap, ya, gampang ditangkap. Maza'artuha, saya tidak akan kejar dia, saya tidak akan pertakuti, saya tidak akan buru dia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda. Ini para sahabat ketika menyatakan sikapnya atau perkataannya selalu saja berdalil, ya, mereka punya landasan. Kenapa mereka sikapnya begini? Kenapa perkataannya begini? Karena ada landasannya. Ini yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, kalau saya melihat kijang atau rusa di kota Madinah, saya tidak akan ganggu. Kenapa tidak ganggu? Apa alasannya? Kenapa? Beliau bilang, karena saya mendengarkan Rasulullah bersabda, ya. Dan ginilah secara umum para sahabat, dan ginilah seharusnya seorang mukmin. Ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia bersikap, ketika melakukan sesuatu, dia punya landasan, ya, bukan sekedar dia rasa memang itu bagus, ini enak, ini lebih cocok bagi saya. Bukan itu sebenarnya landasan kita. Landasan kita adalah bagaimana dalam setiap tutur kata kita, penyikapan kita, kita punya landasan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau menyebutkan bahwa di antara tanah ini atau di antara tempat ini tanah haram, maka ini di antara makna penting tanah haram itu. Bahwa di antara makna penting tanah haram adalah larangan mengejar hewan buruannya atau hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ini di antara makna tanah haram, ya, seperti yang dahulu kita bahas, di mana dilarang menumpahkan darah, ya, dilarang mencabut pohon-pohonnya. Dan juga di antara makna tanah haram adalah dilarang mengejar hewan-hewan yang ada di dalamnya, ya, hewan-hewan yang diburu, ya, hewan buruan tidak boleh dikejar di tanah haram tersebut. Itu makna penting yang terkandung dalam hadis kita yang lalu. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab tentang at-targhib, bab tentang anjuran fi sukna. Ya, sukna artinya tinggal, bermukim, berdomisili. Al-Madinah, di kota Madinah. Was-sabru ala la'waiha. Ya, ada dua, ada ya dobat la'waiha atau la'waiha, dan bersabar terhadap beratnya kehidupan di sana, atau ya bahasa orang sekarang kerasnya kehidupan di sana. Jadi beranjuran untuk tinggal di kota Madinah, anjuran untuk tinggal di kota Madinah dan bersabar terhadap ujian, cobaan dan kerasnya kehidupan di sana. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita di antara keutamaan kota Madinah, bahwa memang kita sudah sebutkan menurut pendapat jumhur ulama kita, kalau mau dibandingkan antara Makkah dan Madinah, masih lebih afdal kota Makkah.
dan di antara faktor paling utamanya adalah keberadaan Ka'bah itu, keberadaan Ka'bah. Jadi dari sisi itu, dari satu sisinya saja mungkin ya, dari satu sisinya Makkah menjadi utama. Dia Ummul Qura dengan keberadaan Ka'bah, keberadaan Masjid Haram yang lebih afdal daripada semua masjid yang ada. Ini saja satu sisinya. Namun kalau mau ditinjau sisi-sisi yang lain, begitu banyak keutamaan Madinah dibandingkan kota Mekah. Cuma yang satu sisi ini memang, satu faktor ini sudah cukup menjadikan kota Makkah lebih afdal. Ya, jadi hanya satu faktor saja, ya kalau mau dikatakan gitu ya, yang paling menonjol yang ada di kota Makkah, yang menyebabkan kota Makkah lebih afdal daripada yang lainnya, yaitu keberadaan Masjid Haram, keberadaan Ka'bah. Wa illa ya, dan jika tidak, maka di sana banyak sekali keutamaan-keutamaan kota Madinah dibandingkan kota Makkah. Ya, tapi walaupun satu ini saja sudah cukup menjadikan kota Makkah paling afdal. Tapi kalau mau dari sisi yang mana dianjurkan untuk tinggal berdomisili, seandainya kita kasih pilihan mau tinggal di mana, Makkah atau Madinah, maka jawabannya Madinah. Ya, jawabannya adalah Madinah. Kita dianjurkan jika mampu tinggal di Madinah, tinggal di Madinah. Dan jika kita mampu meninggal di Madinah, falyamut. Ya, maka hendaknya meninggal di Madinah. Dan ini yang didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hidup dan meninggal di kota Madinah. Dan ini yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di kota Madinah walaupun tidak selama hidup beliau, ya, artinya tidak lamanya, tidak sebagaimana lamanya beliau tinggal di Makkah, tapi ini adalah bagian akhir dari kehidupan beliau. 10 tahun berada di kota Madinah dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau wafat di kota Madinah. Dan demikian pula yang didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan begitu banyak keberkahan-keberkahan yang ada di kota Madinah. Dan ini di antara makna wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah menciptakan dan Allah memilih. Ya, berapa banyak tempat-tempat, negeri-negeri yang Allah ciptakan. Sangat banyak kota-kota, negeri, desa, kampung yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan kota Madinah adalah kota yang Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kecaman, nanti akan kita bacakan hadisnya ya. Akan sampai nanti kita hadisnya bab ketika sudah banyak kota-kota yang ditaklukkan, sudah banyak negeri yang ditaklukkan, sudah luas wilayah kaum muslimin, banyak alternatif. Ya, dulu kan boleh dikata Madinah alternatif satu-satunya, karena Mekah sudah hijrah, tidak mungkin lagi kembali. Lalu Habasyah juga sudah ditinggalkan, ya, karena sudah ada kota Madinah. Yang lainnya belum menjadi negeri Islam, maka masih rawan untuk ke sana. Yang paling ideal waktu itu adalah kota Madinah. Namun dengan ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin, apalagi para khulafa di zaman Umar bin Khattab dan zaman Utsman bin Affan, begitu banyak wilayah yang terbuka. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau melihat ada fenomena kecenderungan sebagian mau pindah setelah melihat di sana ada kota-kota yang mungkin dari sisi duniawinya lebih menjanjikan, tanda kutip, maka ada kecenderungan orang mau pindah dari kota Madinah. Nanti ada tahzirnya ya, ada wanti-wanti dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar jangan karena tertarik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi sampai meninggalkan kota Madinah, padahal kota Madinah jauh lebih baik daripada kota-kota yang lainnya. Ya, akan ada nanti pembahasan hadisnya di hadis yang ke-76 ya, beberapa hadis setelah ini. Dan jamaah sekalian, di sini ada kata-kata bersabar terhadap la'waiha, terhadap beratnya kehidupan di sana. Mungkin ada yang bertanya, apa beratnya hidup di Madinah? Kalau kita mau lihat, ya kalau pengalaman ya hidup di sana, mungkin paling berat hidup di Madinah
Tidak tahu di masa Rasulullah ya. Tapi di masa kami kan, Masya Allah ya. Artinya kalau dari segi fasilitas tentu lebih daripada kita ini tinggal di Indonesia. Cuma kira-kira apa yang beratnya di kota Madinah? Mungkin adalah cuacanya saja yang kita tidak terbiasa. Bahkan bukan cuma kita, orang-orang Madinah juga merasakannya, ya, walaupun orang asli sana. Jadi cuaca di sana kan kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Ya, walaupun masih banyak ya, masih ada saja negeri yang mungkin lebih panas ya. Jadi kan kalau di sana ada panas, suasana musim dingin, lalu musim semi juga ada, musim gugur dan musim panas. Bagi kita relatif sangat panas ya. Walaupun masih ada negeri-negeri yang lain ya, ada negeri yang memang cuma 2 musimnya katanya ya, entah panas atau panas sekali ya. Kalau Madinah masih masih relatif berimbang ya, 4 musim dirasakan di sana. Tapi bagi kita kalau musim panas itu subhanallah panas sekali ya, mungkin bisa sampai 40 derajat ya. Dan kalau dingin juga dingin sekali. Mungkin kalau sekarang ini mungkin sampai bisa 10 derajat atau. Dan itu lebih tanda kutip lebih ekstrim dibandingkan Mekah ya. Makanya dulu kok kita di sana walaupun 5 tahun hidup di sana, setiap tinggal di sana kaki ini pecah-pecah ya, terbelah-belah. Dan nanti kalau ke Mekah, mungkin itikaf di Mekah berapa hari di sana langsung normal. Artinya Mekah itu lebih dekat cuacanya dengan kita di Indonesia. Lebih dekat ya, artinya lebih mirip dibandingkan Madinah dengan kita di sini. Jadi kalau panas, panas sekali ya. Artinya bagi kita panas, walaupun mungkin masih ada tempat yang lebih panas. Jadi kesabaran di sana itu mungkin dari sisi itunya saja. Tapi bagi orang yang tidak sabar, bagi orang yang tidak pernah bersyukur, mungkin akan menjadikan alasan untuk meninggalkan kota Madinah. Ya, makanya subhanallah, ada saja orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan belajar di Madinah dengan berbagai macam fasilitas yang ada, tapi punya saja berbagai macam alasan untuk meninggalkannya ya, dan tidak mensyukuri nikmat tersebut. Hanya dengan alasan-alasan yang semacam itu. Padahal Madinah secara khusus ada janji ya, ada janji bagi orang yang bersabar dengan suasana berat di sana atau dengan kerasnya kehidupan di sana, jika memang kita rasakan. Adapun di kota-kota yang lain mungkin tidak ada jaminan khusus. Di kota Madinah ada jaminan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis beliau menjanjikan siapa yang bersabar dengan kota Madinah wala wa'iha ala la'wa'iha wala syiddatiha kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksi dan akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ada ini yang menjadi penghibur bagi kita ya. Kita menikmati itu ya, menikmati beratnya kehidupan di sana. Kalau suasana-suasana atau cuaca yang mungkin kadang dibasahkan dengan cuaca yang sedang ekstrim. Hadis yang disebutkan dalam bab ini cuma satu ya. Sebenarnya hadis-hadis tentang ini banyak ya. Ada satu disertasi, ini sejak dahulu ya. Salah seorang dosen Madinah mengambil gelar doktornya dengan mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan kota Madinah, disertasi. Itu Profesor Syekh Dr. Saleh Ar-Rifai rahimallah, ya sudah meninggal beliau. Ini disertasinya dicetak dan sudah lama dijual ya. Sebelum kami ke sana sudah dimunakasyah dan alhamdulillah kita juga sudah sudah dijual ya dan dibagi waktu itu. Ini perlu jadi rujukan ya bagi yang mau tahu tentang keutamaan Madinah dengan segala rinciannya. Bagi yang bisa bahasa Arab bagus ya baca buku tersebut. Termasuk dalam masalah ini, dalam bab ini beliau sebutkan beberapa hadis-hadis yang lain. Karena
Al-Lu'lu' wal Marjan ini kan hanya menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim, ya. Di sana ada beberapa hadis-hadis yang sahih lainnya, tapi bukan dari Bukhari dan Muslim, sehingga tidak disebutkan di sini. Hadis yang disebutkan di sini hadis yang ke-870, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, Nabi SAW bersabda atau berdoa, Allahumma ya Allah, habib ilaina al-Madinah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah, kama habbabta ilaina Makkah, sebagaimana engkau telah menjadikan kami sebelumnya cinta ke kota Makkah, au asyadda, bahkan jadikan kami lebih cinta kota Madinah daripada kota Makkah. Wangqul hummaha, dan pindahkan hummaha. Hummaha itu humma. Apa itu humma? Demam, demamnya, ya. Wabah demamnya. Ilal Juhfa, ke kota Juhfa. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah bagi kami di kota Madinah maksudnya, fi muddina, bagi mudnya, wasa'ina, dan sok kami. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian menyebutkan satu doa. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah terkait kota Madinah. Ya, jadi seperti yang sering kita sebutkan, untuk dua Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim, doa beliau tentang kota Makkah banyak diabadikan dalam Al-Quran, ya. Utamanya di surat Ibrahim dan juga sebagiannya di surat Al-Baqarah, ya. Jadi Nabi Ibrahim sangat melekat bagi beliau kota Makkah, dan beliau telah berdoa untuk kota Makkah, dan Allah telah mengabulkan doa-doa beliau. Untuk Nabi kita SAW, maka doa beliau tidak tercantum dalam Al-Quran terkait dengan kota Madinah, tapi disebutkan dalam banyak hadis-hadis beliau yang sahih. Ya, hadis-hadis beliau yang sahih. Di antara doa beliau adalah doa agar bisa mencintai kota Madinah sebagaimana cinta kepada kota Makkah. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa persoalan cinta itu persoalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu kan sesuatu yang, apa itu cinta, ya? Sesuatu yang sifatnya tabii, natural, ya, alami. Dan ada cinta yang apa? Syar'i. Ini perlu untuk kita ingatkan, ya. Ada cinta yang sifatnya tabii, alami, natural, dan ada cinta yang sifatnya syar'i, sesuai dengan syariat. Contoh cinta yang tabii adalah cinta kepada anak-anak kita. Ini semua manusia secara umum, bahkan bukan cuma manusia, hewan pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Biar sejahat-jahatnya orang, dia punya naluri untuk cinta kepada anaknya. Dan ini sah-sah saja. Kapan tidak sah? Artinya kapan tidak boleh? Kapan cinta kepada anak itu harus dikesampingkan, harus dihilangkan? Ketika bertentangan dengan kemauan syariat, ya. Yaitu ketika harus diperhadapkan dengan dua pilihan, antara cinta Allah dan cinta kepada anak-anak kita, ya. Kalau sudah diperhadapkan seperti itu, maka kita harus mengedepankan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan cinta kepada jihad dibandingkan cinta kepada semua selain ketiganya, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24. Dan juga sebagaimana yang Allah ingatkan kepada Nabi, siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau, tanda kutip, mati-matian memperjuangkan anaknya.
Beliau mengatakan, dia adalah min ahli. Dia adalah keluargaku. Tapi Allah mengatakan bahwasanya innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia sekarang sudah kufur, maka cinta kepada anak ini harus dikesampingkan, harus dihilangkan. Kita lebih cinta kepada kebenaran daripada cinta kepada anak kita. Termasuk kepada orang tua. Termasuk kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu, apa yang pertama? Aba'ahum. Ya. Jadi biar bapak kita, kalau dia mengedepankan kekufuran, menentang Allah dan Rasulnya, harus dikedepankan cinta dan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada Allah dan hari kemudian. Namun jika tidak, ya, jika tidak ada pertentangan seperti itu, maka cinta-cinta yang sifatnya tobi'i ini, yang alami, tidak apa-apa kita tetap rawat, kita tetap jaga. Termasuk cinta kepada tanah air, cinta kepada kota kita, negeri kita. Cinta kepada negeri pada hakikatnya adalah cinta yang sifatnya tabi'i. Maka hubul watan minal fitrah, yang betul ya, minal fitrah, bukan minal iman. Karena tidak ada hadis yang sahih bahwasanya hubul watan minal iman. Dia bisa dikatakan sahih kalau yang dimaksudkan al-watan adalah negeri akhirat, kampung akhirat. Nah, itu memang cinta kepadanya adalah bagian daripada keimanan. Ya. Adapun sekadar mencintai negeri kita, tanah air kita, maka ini merata pada semua manusia termasuk orang-orang kafir. Karena kalau dikatakan hubbul watan minal iman, berarti orang kafir juga beriman atau ada keimanannya dari sisi ini. Padahal tidak. Tapi itu sekedar tabi'i, sekedar tabi'i. Namun dia bisa menjadi bagian dari keimanan ketika cinta kita yang tabi'i kepada anak kita, termasuk pada tanah air kita, menjadikan kita ingin menjadikan anak kita pendukung kita dalam dakwah, bersama-sama kita dalam keimanan, atau menjadikan kota dan tanah air kita ini menjadi tanah air yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduknya maksudnya, dan kehidupannya di sana sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sesungguhnya kepada tanah air kita. Adapun sekadar cinta tanah air tanpa ada upaya untuk menjadikan dia negeri yang Allah ridhoi, maka itu merata pada semua manusia, tidak dikatakan sebagai bentuk keimanan. Oleh karenanya cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Makkah, cinta apa? Cinta Rasulullah kepada Makkah apa? Syar'i atau tabi'i? Hukum asal tabi'i. Kenapa? Karena itu kampung halamannya. Istilahnya apa? Masqatu ra'sihi, ya. Masqatu ra'sihi. Kampung halamannya. Tempat kelahirannya. Dan di sanalah nenek moyang beliau. Maka cinta kepada Mekah suatu hal yang wajar. Dan bisa bersifat imani karena Mekah adalah kota mulia yang di dalamnya ada Ka'bah dan Masjid Haram. Tapi yang lebih dominan sebenarnya adalah cinta yang sifatnya tabi'i. Buktinya, beliau berdoa kepada Allah agar bisa lebih cinta kepada Madinah dibandingkan Makkah. Ya, karena kalau mau dibandingkan antara keutamaannya, maka seperti yang kita sebutkan tadi, Makkah lebih mulia dari sisi apa? Keberadaan Masjid Haramnya dan keberadaan Ka'bahnya. Tapi Nabi kita berdoa agar beliau bisa lebih cinta kepada Madinah atau cinta juga kepada Madinah sebagaimana cinta yang pernah ada pada kota Makkah, bahkan lebih. Ya, lebih. Berarti dari sisi ini ya beliau menyebutkan bahwa beliau mau pindahkan ya cinta beliau yang lebih itu kepada kota Madinah dan lebih daripada kota Makkah. Dan cinta beliau, ta'alluq beliau, ya keterikatan beliau dengan Mekah pada dasarnya adalah karena kampung halaman beliau, tempat kelahiran beliau. Sehingga beliau mencintainya. Namun karena
panggilan keimanan, harus berhijrah, beliau meninggalkannya. Dan beliau tidak diizinkan lagi untuk kembali di sana, menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jamaah sekalian, dari hadis ini juga ulama kita mengatakan bahwa cinta itu walaupun sifatnya tabi'i, tapi bisa dirawat, bisa dikembangkan, dan bisa dialihkan. Dan itu dari mana? Siapa yang bisa menjadikan kita dari cinta menjadi benci, dari cinta menjadi bertambah cinta? Siapa? Allah. Ya. Maka ketika kita ingin mencintai sesuatu yang tadinya kita masih belum mencintainya, tapi kita tahu di sana ada hal yang menjadikan kita harus mencintainya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan ibadah-ibadah. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tahu bagus, tapi kita masih malas-malasan melakukannya, masih malu kadang melakukannya. Maka doa kepada Allah agar kita cinta untuk melakukannya. Masih ada sifat-sifat akhlak yang kita tahu Allah cinta dengan sifat akhlak tersebut, kita masih jauh dengan sifat dan akhlak tersebut. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, habib ilayya. Ya. Dan inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah padamu. Apakah semua kita merasakan indah itu iman? Manis, lezat? Apa semua kita rasakan? Allah katakan ini kepada nabinya dan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan walaupun kita juga cinta kepada iman, tapi derajat cinta kita ini kepada iman masih sangat jauh dibandingkan mereka-mereka. Tapi tidak mustahil kita juga memilikinya. Maka perlu apa? Taufik dari Allah. Kan itu perlu didoakan. Nabi sendiri untuk cinta kepada Madinah, agar bisa lebih cinta kepada Madinah dibandingkan cinta kepada Mekah, apa yang beliau lakukan? Doa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah. Maka tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa cinta kepada kebaikan yang tadinya mungkin masih berat kita lakukan, atau merubah akhlak-akhlak kita yang buruk, sifat-sifat kita yang tercela. Tidak mustahil kita meninggalkannya dan berpindah kepada sifat dan akhlak yang Allah cintai dengan taufik dari Allah. Maka perbanyak doa seperti itu, ya, perbanyak doa agar kita cinta kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, makanya di antara doa adalah kita minta untuk diberikan kepada Allah hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, jadikan aku bisa cinta kepadamu dan cinta siapa yang mencintamu dan cinta apa-apa yang engkau cintai. Nah, itu kita perlu doakan, ya. Dan ini masalah cinta, jemaah sekalian, ini persoalan amalan apa yang cinta? Amalan hati. Dan amalan hati dalam akidah Islam itu derajatnya lebih tinggi daripada amalan jawarih, anggota tubuh. Ya, itu hukum asalnya. Ya. Walaupun dalam rincian ada berapa rinciannya. Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta ilaina Makkah au asyadda. Ya, sebagaimana engkau telah menjadikan saya sebelumnya cinta kepada kota Mekah, bahkan lebih. Beliau tidak menjadi benci kepada kota Mekah, walaupun beliau diusir dari kota Mekah. Beliau tidak menjadi benci kepada kota Mekah, tapi beliau berdoa kepada Allah agar cinta beliau kepada kota Madinah bisa sama dengan kota Mekah. Kenapa mesti bisa sama? Karena tidak ada unsur, ya pada dasarnya, tidak ada unsur penguat untuk cinta kepada Madinah sebagaimana cinta ke Mekah. Karena cinta Mekah sudah ada hukum asalnya. Apa itu? Cinta tanah air, ya, cinta kampung halaman. Maka beliau inginkan agar bisa sama, bahkan lebih. Dan itu yang kenyataannya. Dan doa beliau ini diterima atau tidak? Diterima. Beliau akhirnya menjadikan Madinah beliau lebih cintai daripada kota Makkah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk dipindahkan hummaha, panasnya, demam yang mewabah waktu itu di kota Madinah, kepada Juhfa. Juhfa ini daerah antara Mekah dan Madinah, ya. Dan Juhfa ini miqatnya penduduk Syam dan penduduk Mesir dan penduduk Maghrib, ya, orang-orang Maroko. Jadi kalau orang-orang Maroko, Aljazair, ya, lalu Mesir, Syam, Palestina dan sebagainya, kalau mau ke Madinah, kalau mau ke Mekah, itu miqatnya di Juhfa, ya.
atau karena mungkin suasana dulu ada banjir besar sehingga ada sedikit pergeseran tempatnya di Rabiq sekarang ini ya. Juhfa. Kenapa beliau minta untuk dipindahkan? Imam Khattabi menjelaskan bahwa karena pada saat itu kota Juhfah didiami oleh kaum Yahudi yang notabene adalah musuh-musuh Islam. Dan ini menunjukkan bolehnya kita mendoakan kehancuran kepada musuh-musuh Islam yang berada di kota tertentu. Ya. Dan itu beliau doakan. Ya, karena waktu itu di Juhfah masih kaum Yahudi yang bermukim di sana dan mereka adalah musuh-musuh Islam. Dan kata Khattabi rahimahullah, Khattabi ini penulis kitab Ma'alimut Tanzil, penulis kitab Ma'alimus Sunan ya, syarah Sunan Abi Daud dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwa dikabulkan doa ini, di mana pada waktu itu pindah panasnya kota Madinah dan wabah demamnya kota Madinah waktu itu, sehingga begitu banyak yang menjadi korban di kota Juhfah. Begitu banyak orang-orang Yahudi tewas waktu itu di sana. Ya. Dan bahkan beliau katakan bahwa termasuk burung-burung yang lewat karena panasnya di sana itu pada berjatuhan, mati kepanasan. Ya, ini adalah istijabah sebagai bentuk diijabahnya doa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu waktu itu ya, waktu itu. Karena suasana memang waktu itu, artinya keadaan waktu itu memang masih keadaan perang ya, atau keadaan mereka masih musuh Islam. Sekarang tidak ya, sekarang Juhfah ini kota termasuk kota Islam ya, termasuk dari wilayah Saudi saat sekarang. Tapi saat itu ya, masih dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Jadi kadang seperti itu boleh ya, kita mendoakan sebagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah-marah karena perlakuan musuh dalam peperangan sampai mereka terlambat sholat asar ya. Maka beliau mendoakan orang-orang yang menyebabkan, karena peperangan ini sebenarnya, tapi karena peperangannya ini sampai menyebabkan mereka terlambat sholat asar. Sampai beliau berdoa, mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara ya, semoga Allah menjadikan penuh rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api-api yang menyala. Ya. Itu doa kehancuran kepada musuh-musuh Islam. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin juga. Jadi boleh ya. Dan ini diantara senjata kita yang paling ampuh, senjata kita yang paling kuat, mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Islam. Wangqul hummaha ilal Juhfa. Lalu beliau berdoa, Allahumma ya Allah barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami fi muddina, pada mud kami, wasa'ina. Ini sudah kita bahas yang lalu, ya, doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keberkahan untuk Madinah dan Madinah dari segi mudnya dan soknya, takarannya ya, kail. Dan ini tidak terdapat pada kota Makkah ya, tidak terdapat pada kota Makkah. Ya, sekiranya ini beberapa hal yang terkait dengan masalah ini, dan masih ada beberapa hadis-hadis. Jadi hadis-hadis, semua hadis yang tersisa ini berkaitan dengan keutamaan Makkah, keutamaan Madinah, dan nanti bagian-bagian akhir ada 2 hadis tersisa untuk keutamaan 3 masjid serta juga 1 masjid yang ada di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.